semua elemen masyarakat yang saya jumpai, yang berdialog dengan saya, yang menitipkan pesan kepada saya di berbagai wilayah Indonesia, semuanya sama. Semua menginginkan hukum ditegakkan, korupsi disikat. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini, dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin perlu harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Dan ini harus sangat serius. Tadi kan disampaikan juga ini ada masalah ini kalau sampai 80% itu hilang. Tapi kalau sudah terlanjur hilang baru ketahuan gitu, baru dilaporkan atau baru terlacak ya, baru mau diungkap gitu. Ya, kalau persentasenya besar sekali ya, karena dari 10T sekian dan di korupsi 8T sekian, berarti kan 80% lebih. Jadi menurut saya ini yang paling jahat ya, menjahati hak rakyat ya, paling besar gitu. Kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk menelusurinya, dan saya pastikan saya akan tetap mengawal. Nanti kalau ada yang ditutupi atau tidak dituntaskan, ya saya seperti biasa akan melakukan gugatan-gugatan pra peradilan supaya ini semua bisa dituntaskan. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk melacak kemana uang ini adalah dengan cara ditetapkannya perkara ini sekaligus dengan pencucian uang. Angka ini memang 8 kali lipat jauh lebih besar dari taksiran awal penyidik kejaksaan gitu ya. 8,032 triliun ini adalah perhitungan BPKP untuk dugaan kerugian negara yang timbul dari kasus ini. Rakyat percayakan Mahfud MD untuk tegakkan hukum dan sikat korupsi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD hadiri konsolidasi dengan tema 45 hari menuju kemenangan. Dalam kesempatan ini Mahfud MD menjabarkan 21 program Ganjar Mahfud dengan rinci, tidak lupa menceritakan perjalanannya bertemu rakyat di seluruh Indonesia. Perjalanannya bertemu seluruh lapisan rakyat tersebut memberi pesan yang sama padanya. Rakyat meminta Mahfud MD yang dijuluki peluru tak terkendali itu untuk menghapuskan korupsi dan menegakkan keadilan di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, yang juga calon Wakil Presiden, Mahfud MD menegaskan, jika terbukti bersalah, seorang koruptor bisa dipenjara, sekaligus dirampas hartanya. Siaran itu Mahfud yang berbaju batik sempat menjawab pertanyaan dari pemirsa soal potensi koruptor dirampas hartanya dan dipenjara. Menurut Mahfud, berdasarkan kajian salah satu lembaga internasional yang fokus pada isu korupsi, hukuman keduanya itu bisa dilakukan. Selain itu, menurut Mahfud dalam persoalan korupsi, memulihkan kekayaan negara harus didahulukan. Selain itu, dalam konstitusi juga ada upaya pengembalian harta dan pemiskinan agar koruptor itu kapok. Tak hanya itu, Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu bercerita soal salah satu orang yang tidak disebutkan identitasnya bahwa dia pernah menyerobot lahan negara untuk ditanami sawit selama 22 tahun. Saya katakan tidak. Ini harus dibawa ke pengadilan. Ia kemudian dimiskinkan juga karena denda yang dijatuhkan negara itu denda dan perampasan terhadap asetnya terhadap sebesar 42 triliun rupiah. Perhitungan kerugian keuangan negara 2 triliun rupiah, keuangan perekonomian negara 40 triliun rupiah. Itu orangnya juga dihukum 12 tahun, kata Mahfud.